Perkenalkan, nama saya Andre Kosagih. Nama saya Kavita Cecilia. Nama saya Angelica Ursula Sirait. Perkenalkan, nama saya Jonas Putra Gurning. Perkenalkan, nama saya Nathaniel Christian Springdepari. Pertama, pengertian koloid. Koloid adalah campuran heterogen dari dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat berukuran antara 1 hingga 100 nanometer terdispersi atau tersebar merata dalam medium zat lain. Zat yang terdispersi sebagai partikel disebut fase terdispersi, sedangkan zat yang menjadi medium mendispersikan partikel disebut medium pendispersi. Secara makroskopis, koloid terlihat seperti larutan, di mana terbentuk campuran homogen dari zat terlarut dan perlarut. Namun, secara mikroskopis terlihat seperti suspensi, yakni campuran heterogen di mana masing-masing komponen campuran cenderung saling memisah. Jenis-jenis koloid. Sistem koloid dapat dikelompokkan berdasarkan fase terdispersi dan fase pendispersinya. Berdasarkan fase terdispersi, jenis koloid ada 3, antara lain sol, yaitu fase terdispersi padat, kemudian emulsi, yaitu fase terdispersi cair, dan buih, atau yaitu fase terdispersi gas. Koloid dengan fase pendispersi gas disebut aerosol. Berdasarkan fase terdispersi dan pendispersinya, jenis koloid dapat dibagi menjadi 8 golongan seperti pada tabel berikut. Yang pertama, fase terdispersi adalah cair dan fase pendispersinya adalah gas. Jenis koloid yaitu aerosol. Contoh koloid adalah kabut, awan, dan hairspray. Yang kedua, fase terdispersi adalah padat dan fase pendispersinya adalah gas. Jenis koloid yaitu aerosol. Contoh koloidnya asap dan debu di udara. Yang ketiga, fase terdispersi adalah gas. Fase pendispersinya adalah cair. Jenis koloid yaitu buih. Dan contoh koloidnya adalah buih sabun dan krim kocok. Yang keempat, fase terdispersi adalah cair dan fase pendispersinya juga cair. Jenis koloid yaitu emulsi. Contoh koloidnya yaitu susu, santan, dan mayones. Yang kelima, fase terdispersi adalah padat dan fase pendispersi adalah cair. Jenis koloid yaitu sol. Contoh koloidnya yaitu sol emas, tinta, cat, dan pasta gigi. Yang keenam, fase terdispersi adalah gas dan fase pendispersi adalah padat. Jenis koloidnya yaitu buih padat. Contohnya itu karet busa, styrofoam, dan batu apung. Yang ketujuh, fase terdispersi adalah cair dan fase pendispersinya adalah padat. Jenis koloid yaitu emulsi padat atau gel. Contoh koloidnya adalah margarin, keju, jelly, dan mutiara. Yang kedelapan, fase terdispersi adalah padat dan fase pendispersinya juga padat. Jenis koloid yaitu sol padat dan contoh koloid adalah gelas berwarna dan intan hitam. Adalah sifat-sifat koloid. Sifat koloid yang pertama adalah efek Tyndall. Efek Tyndall adalah efek yang terjadi jika suatu larutan terkena sinar. Efek ini ditemukan oleh seorang ahli fisika Inggris yaitu John Tyndall. Yang kedua, gerak Brown. Gerak Brown adalah gerakan partikel-partikel koloid yang senantiasa bergerak lurus tetapi tidak menentu atau gerakannya acak. Semakin kecil ukuran partikel koloid, semakin cepat gerak Brown yang terjadi. Begitu pula sebaliknya. Semakin besar ukuran partikel koloid, semakin lambat gerak Brown yang terjadi. Yang ketiga adalah adsorpsi. Adsorpsi adalah peristiwa penyerapan partikel atau senyawa lain pada permukaan partikel koloid yang disebabkan oleh luasnya permukaan partikel. Yang keempat, koagulasi koloid. Koagulasi koloid adalah penggumpalan partikel koloid dan membentuk endapan. Yang kelima adalah koloid pelindung. Koloid pelindung adalah koloid yang mempunyai sifat dapat melindungi koloid lain dari proses koagulasi. Yang keenam, dialisis. Dialisis adalah pemisahan koloid dengan ion-ion pengganggu. Dan yang ketujuh adalah elektroforesis. Elektroforesis adalah peristiwa pemisahan partikel koloid yang bermuatan dengan menggunakan arus listrik. 3. Muatan koloid. A. Adsorpsi. Partikel koloid dapat menyerap partikel-partikel lain yang bermuatan maupun tidak bermuatan pada bagian permukaannya. Peristiwa penyerapan partikel-partikel pada permukaan zat ini disebut dengan adsorpsi. Partikel koloid dapat mengadsorpsi ion-ion dari medium pendispersinya,
sehingga partikel tersebut menjadi bermuatan listrik. B. Elektroforesis. Partikel koloid dapat bergerak pada medan listrik. Hal ini menunjukkan bahwa partikel koloid bermuatan listrik. Pergerakan partikel koloid dalam medan listrik, di mana partikel bermuatan bergerak ke arah elektrode yang memiliki muatan yang berlawanan. Hal ini disebut dengan elektroforesis. Koloid bermuatan positif akan bergerak ke arah elektrode yang bermuatan negatif, sedangkan koloid yang bermuatan negatif akan bergerak ke arah elektrode yang bermuatan positif. Oleh karena itu, elektroforesis dapat digunakan untuk menentukan jenis muatan koloid dan juga untuk memisahkan partikel-partikel koloid berdasarkan ukuran partikel dan muatannya. 4. Koagulasi. Muatan listrik sejenis I dari partikel-partikel koloid dapat membantu menstabilkan sistem koloid. Jika muatan tersebut hilang, maka partikel-partikel koloid akan menjadi tidak stabil dan bergabung membentuk gumpalan. Proses pembentukan gumpalan-gumpalan partikel tersebut disebut dengan koagulasi. Setelah gumpalan-gumpalan ini menjadi cukup besar, gumpalan ini akhirnya akan mengendap karena pengaruh gaya gravitasi. Koagulasi dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu mekanik, yaitu dengan pengadukan, pemanasan, dan pendinginan. Menggunakan prinsip elektroforesis, di mana partikel-partikel koloid bermuatan negatif akan digumpalkan di elektrode positif, dan partikel-partikel koloid yang bermuatan positif akan digumpalkan di elektrode negatif jika dialurkan arus listrik cukup lama. Menambah elektrolit, di mana ion positif dari elektrolit akan ditarik partikel koloid bermuatan negatif dan ion negatif dari elektrolit akan ditarik partikel koloid bermuatan positif, sehingga partikel koloid dikelilingi oleh lapisan kedua yang memiliki muatan berlawanan dengan lapisan pertama. 4. Menambahkan koloid lain dengan muatan yang berlawanan, di mana kedua sistem koloid dengan muatan berlawanan akan saling tarik-menarik dan saling mengabsorpsi sehingga terjadi koagulasi. Koagulasi dapat dicegah dengan penambahan koloid pelindung, yakni suatu koloid yang berfungsi menstabilkan partikel koloid yang terdispersi dengan membungkus partikel tersebut sehingga tidak dapat saling bergabung membentuk gumpalan. Pembuatan koloid dengan cara dispersi. Pada cara ini, partikel-partikel besar atau partikel suspensi dipecah menjadi partikel-partikel yang lebih kecil atau partikel koloid yang dapat dilakukan melalui yang pertama itu cara mekanik. Pada cara ini, butiran-butiran kasar digerus ataupun digiling dengan penggiling koloid hingga tingkat kehalusan tertentu lalu diaduk dalam medium pendispersi. Contoh, sol belerang dapat dibuat dengan menggerus serbuk belerang bersama-sama dengan gula pasir. Kemudian serbuk yang sudah halus tersebut dicampur dengan air. Yang kedua yaitu cara peptisasi. Pada cara ini, partikel-partikel besar dipecah dengan bantuan zat pemeptisasi atau pemecah. Contoh, endapan AlOH3 dipeptisasi oleh AlCl3, endapan AeS oleh H2S, dan agar-agar dipeptisasi oleh air. Yang ketiga yaitu cara busur Brady. Cara ini dilakukan untuk membuat sol-sol logam seperti Ag, Au, dan PT. Logam yang akan dijadikan koloid digunakan sebagai elektroda yang dicelupkan dalam medium dispersi, lalu kedua ujung elektroda diberi loncatan listrik. Yang kelima adalah pembuatan koloid secara kondensasi. Pembuatan koloid secara kondensasi dilakukan dengan mengubah suatu larutan menjadi koloid. Proses ini umumnya melibatkan reaksi-reaksi kimia yang menghasilkan zat yang menjadi partikel-partikel terdispersi. Yang pertama adalah reaksi hidrolisis. Reaksi ini umumnya digunakan untuk membuat koloid-koloid basah dari suatu garam yang dihidrolisis ataupun direaksikan dengan air. Contohnya adalah pembuatan sol FeOH 3 kali dengan cara memanaskan larutan FeCl3. Lalu yang kedua adalah reaksi redoks. Reaksi redoks adalah reaksi yang melibatkan perubahan bilangan oksidasi. Koloid yang terjadi merupakan hasil oksidasi atau reduksi. Contohnya adalah pembuatan sol belerang dengan cara mengalirkan gas H2S ke dalam larutan SO3. Yang ketiga adalah pertukaran ion.
Reaksi pertukaran ion umumnya dilakukan untuk membuat koloid dari zat-zat yang sukar larut ataupun endapan yang dihasilkan pada reaksi kimia. Contohnya adalah pembuatan Sol AS2S3 dengan mengalirkan gas H2S ke dalam larutan AS2O3. Baik, sekian penjelasan kelompok kami tentang koloid. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.